Saudara-saudara bersyukur pada Tuhan Anda hadir di tengah-tengah GKI Ngagel saat ini. Bagi Bapak Ibu yang usianya udah usia Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak merasa kaget dan kemudian berkata-kata, apa saya perlu cek mata saya ya Pak WP ya. Ini kok soalnya ada kayak bayang-bayangnya gitu ya. Bapak Ibu, saya pastikan mata Bapak Ibu cukup sehat gitu ya. Ini memang agak-agak ada kayak, apa sih namanya itu kayak, apa namanya nak? Yes? Ya itulah. Ya ada kabut-kabutnya, efek begitunya ya gitu ya. Tapi saya yakin gak ada yang tahu-tahu muncul dari jendela kok gitu ya. Pertama terima kasih dulu, mari kita beri aplaus untuk teman-teman yang tadi udah berjuang dengan sangat keras. Aplaus yang kedua untuk teman-teman yang bekerja di belakang panggung nih yang gak kelihatan nih. Saya baca bagi kita ya dari Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 saya bacakan bagi kita saudara-saudara. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara, sebagai seorang pendeta jemaat, salah satu aktivitas saya yang saya sukai adalah pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dan untuk itu semua saya tidak perlu mengeluarkan biaya. Tentu gereja atau acara yang mengundang saya itu yang menyediakan segala sesuatu. Kalau Anda pengen berpergian, jalan-jalan, menikmati kuliner gratis, maka pertimbangkanlah untuk menjadi seorang pendeta. Sungguhan, it's all free, tapi kelas ekonomi. Secukupnya. Nah, tiap kali perjalanan saudara-saudara, saya selalu ditemani dengan tas yang biasa saya gunakan. Di dalam tas ini, saudara-saudara, ada bekal-bekal basic, bekal-bekal dasar yang saya selalu bawa. Ada notebook di sini, saudara-saudara, ada tablet, kadang juga puyer atau serbuk. Segala obat-obatan yang saya perlu ada di sini. Ya saudara-saudara ya. Kemudian saya akan membawanya pergi kemanapun saya berangkat. Tetapi tentu ini tidak cukup saudara-saudara ya. Ini baru bekal basic tas yang kecil saudara-saudara. Jangan Anda tanya mereknya apa. Jelas Casio. Dikasih orang. Soalnya kalau Anda lihat inisial mereknya Anda akan kaget harganya. Ya 3 kali lipat dari handphone Anda. Saya nggak akan beli ini merek Casio. Lebih mahal tasnya daripada notebooknya. Bekal yang kedua saudara-saudara yang tidak pernah lupa adalah saya biasanya akan membawa koper saudara-saudara. Ini koper favorit, koper kecil, Rp150.000. Silahkan cek di
yang warna kuning di bawah. 100.000 rupiah, saudara-saudara, 150.000 rupiah untuk berpergian selama 2 atau 3 malam itu cukup. Jadi kemana saya pergi, saudara-saudara, akan menentukan apa yang saya bawa di koper ini. Kalau saya diundang ke Bali dan jelas gerejanya ada di pinggir pantai, maka saya akan pakai baju-baju yang membuat saya bisa menikmati situasi di sana. Kalau saya akan diundang ke kota atau negara yang dingin, saudara-saudara, selain bekal semua yang saya perlukan di tas ini, saya juga akan membawa pakaian yang saya rasa cocok untuk di negara itu. Apalagi kalau sudah diberitahu, Pak, suhunya di siang hari 12 derajat Celcius. Bahkan kalau malam bisa 4 derajat Celcius. Itu harus gladi bersih, sering-sering buka kulkas, saudara-saudara. Nah, suatu kali saudara-saudara, saya merasa saya sudah mempersiapkan tas ini. Bahkan tas ini itu sudah ada seperti ini. Kemudian saya duduk di mobil panitia, saudara-saudara. Dan ketika sampai lokasi kurang lebih 2 jam, 2,5 jam dari Surabaya. Saya turun dan bertanya kepada panitia, di mana tas koper saya berada? Dia warnanya biru. Kemudian rekan panitia berkata, kami nggak pernah lihat Bapak bawa koper tuh. Kami juga kagum bagaimana mungkin Bapak retreat 3-4 hari dengan hanya memakai 1 tas. Kami berpikir Bapak termasuk golongan minimalis. Camp 3-4 hari dengan 1 tas. Kami terkagum dan saling mempercakapkan di grup WA. Keren ya Pak WP 3-4 hari cuma 1 tas doang. Tas saya, bekal yang saya taruh di koper, berakhir di pos satpam, gereja yang saya mengundang, gereja yang mengundang saya. Dan sesi segera dimulai, saudara-saudara. Baju saya tidak seproper ini waktu itu. Saya hanya pakai kaos dan tidak mungkin saya memimpin sesi pakai kaos. Lalu panitia diminta berdiri. Diukur. Ayo donasi. Boleh pinjemin baju enggak ke Pak WP? Boleh enggak pinjemin selain baju celana yang lebih proper untuk Pak WP? Sepatu, karena waktu itu saya juga pakai sendal. Dan setelah acara donasi itu berakhir, sesi pertama mulai. Dan for the first time in my life, saya itu pakai celana putih, kemeja warna pink, sepatu yang kebesaran. Tuh orang yang kenal saya lama langsung bilang gini, ini sekali seumur hidup. Videoin, viralin. Dan Anda tahu saudara-saudara, itu benar pertama kali seumur hidup saya pakai kemeja warna pink, saudara-saudara. Udah jangan dibayangin, serem pokoknya. Dan ketika saya muncul dengan segala perlengkapan, dengan segala bekal yang gak WP banget, yang menurut saya tidak proper-proper amat untuk acara itu, maka saya pun juga kehilangan kepercayaan diri saya. Untunglah besok hari koper saya diantarin. Saudara-saudara, perjalanan kehidupan itu, perjalanan hidup kita itu adalah sebuah perjalanan yang memang harus disiapkan dengan banyak bekal yang kita taruh di koper kehidupan kita. Kita bawa backpack satu sisi, kita punya koper, kita siapkan untuk masa depan. Dan kalau saya bertanya kepada anak-anak muda, apa yang akan terjadi dalam hidupmu 10 tahun lagi? Apa yang kamu harapkan? Oh, saya ingin berhasil buat bikin games yang viral. Saya pengen jadi ahli hukum terkenal. Saya pengen jadi dokter. Saya pengen jadi polisi supaya rame. Semua impian-impian baikmu itu ada di depan. Dan itulah keindahan hidup orang muda.
Selalu ngelihat ke depan. Barangkali kalau opa omamu ditanyain 10 tahun lagi mau apa opa dan oma, mau ke Adiasa. Ke rumah duka. Dan setiap orang, saudara-saudara di dalam hidupnya harus mengumpulkan bekal agar tujuan kehidupannya tercapai, bukan? Sebagian orang mengumpulkannya dengan harta, sebagian bersekolah, sebagian berorganisasi, semua bekal dimasukkan ke koper dan kemudian kita berjalan menuju tujuan hidup itu. Di dalam teks yang kita baca, Tuhan Yesus berkisah tentang orang yang mengumpulkan segala sesuatu yang dia butuhkan. Dia berkata, saudara-saudara, untuk menghadapi masa depannya, dia berkata di ayat 18, inilah yang aku akan perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, mendirikan yang lebih besar, menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi dia kumpulkan bekal, makanan, dan barang-barang yang dia butuhkan untuk hidup, sebanyak mungkin, dia kumpulkan kekayaan sebanyak mungkin, lalu dia berkata, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Enggak salah kan orang mengumpulkan uang untuk masa depan kan? Sebab memang kita butuh uang untuk menjalani hari-hari yang ada. Anda mau sekolah di tempat yang terbaik, tidak cukup dibayar dengan doa, bukan? Anda ingin les, menguasai keterampilan tertentu. Anda tidak mungkin datang ke providernya dan berkata, Bapak orang percaya, saya orang percaya. Tidak ada yang lebih berharga daripada doa, Pak. Nggak usah bicara biaya, Pak, kita doa yuk. Nggak ada. Kekayaan harta adalah satu bekal yang memang harus disiapkan. Tetapi problemnya, saudara-saudara, adalah manusia yang mempersiapkan bekal, kekayaan, kecerdasan, pengalaman berorganisasi ini adalah manusia yang tidak pernah netral dalam hidupnya. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini kan karena ada orang yang datang dan berkata kepada Tuhan Yesus di ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Lalu Yesus berkata kepadanya, saudara siapa yang mengangkat aku menjadi hakim dan pengantara atas kamu. Jadi di dalam perjalanan mengumpulkan bekal, orang itu bisa melupakan saudaranya sendiri, berebut dengan saudaranya sendiri, mengalahkan saudaranya sendiri, maka kemudian mengadu kepada Yesus. Saudaraku itu merampas hakku. Oh, semua orang mengumpulkan bekal kehidupannya. Aku pengen kaya. Tetapi ketika orang berkata, aku pengen kaya, cara dia untuk meraih kekayaan itu seringkali menunjukkan ada hal yang lain yang berkuasa di hatinya. Demi bekalku, demi kekayaanku, saudaraku pun kusingkirkan. Sehingga ia mengadu kepada Yesus. Orang bisa menjadi serakah ketika ia mengumpulkan bekal kehidupannya untuk masa depan. Orang bisa menyingkirkan orang lain yang dianggap mengganggu. Dia sainganku, Pak, dan dia harus disingkirkan supaya aku bisa mengumpulkan bekal kehidupan. Saudara-saudara, jauh di dalam hati manusia, ketika dia mengumpulkan bekal-bekal untuk kehidupannya, dia juga bertarung dengan keberdosaan yang ada di dalam dirinya. Dengan keberdosaan yang menyebabkan dia akan mengambil milik orang lain. Ini warisan milik saudaraku tak ambil demi bekal masa depanku. Demi aku sukses dan berhasil. Walaupun saudaraku harus menderita. Karena bagiannya aku ambil. Saudara bisa membayangkan kalau saudara berdua bersaudara. Tinggal di kamar yang sama untuk menghemat pengeluaran AC.
Anda gantian karena tempat tidurnya susun. Siapa tinggal di bawah, siapa tidak di atas. Kalau yang di atas sudah jatuh ke debuk, oke, next week kamu di bawah. Saya ganti di atas. Saudara begitu akrabnya makan mie instan bareng, kakak adik kemana-mana. Orang mengatakan, wah ini kakak adik yang luar biasa. Tetapi waktu berjalan dan tahu-tahu si kakak mengadukan si adik mengadukan si kakak. Karena rebutan apa? Rebutan bekal kehidupan, rebutan kekayaan. Manusia bergumul dengan dosa di dalam kehidupannya. Yang menyebabkan caranya mengumpulkan bekal kehidupan itu menunjukkan keberdosaannya. Tetapi manusia bukan hanya bergumul dengan keberdosaannya. Manusia juga bergumul dengan luka dan sakit hatinya. Ketika dia memegang bekal kehidupannya, Tuhan aku bersyukur, aku pintar. Kecerdasan di atas rata-rata, IQ 140. Penampilan, wah orang bilang good looking. Menawan, di atas rata-rata, sinetronable. Kaya, sinetronable wajahnya, pintar. Tetapi ingat, orang bergumul dengan keberdosaannya. Karena semua manusia dilahirkan dalam keberdosaan itu. Tetapi ingat, manusia bergumul dengan luka hatinya. Bagaimana dia menjadi besar dari perjalanan masa lalunya. Dan orang seperti ini pernah datang dan berkata kepada saya, Pak, penampilan saya di atas rata-rata, Pak WP setuju kan? Ya. Harta saya di atas rata-rata, Pak WP setuju kan? Ya, walaupun belum terbukti. Kamu belum pernah kasih apa-apa ke aku. Tetapi saya punya satu pertanyaan untukmu, nak. Ketika semua kamu punya di atas rata-rata, kenapa kita bicara di kantor polisi? Kenapa kita berbicara di kantor polisi, bukan di kafe yang cukup mewah, di hotel yang menyenangkan? Kenapa kemarin kamu ditangkap polisi sebagai pengguna dan juga kemungkinan besar kamu akan didakwa sebagai penyalur? Apa yang kurang dari hidupmu? Di atas rata-rata penampilannya, di atas rata-rata uangnya, seharusnya tidak membutuhkan cara itu. Tetapi disitulah dia berkata, saya sengaja kok Pak WP, saya nggak butuh duitnya. Tetapi saya butuh untuk melukai hati orang tua saya itu, yang tidak pernah mau peduli dengan saya. Bapak tahu ketika saya setengah mati karena demam berdarah di rumah sakit. Ayahku itu gak pernah sekalipun datang dan menengok. Ibuku hanya sekali dua kali datang untuk memberi uang kepada pembantu. Lalu sambil berbisik dan berkata, kalau ada apa-apa Mbak telepon ya. Saya punya semuanya. Tetapi saya nggak pernah dianggap penting oleh orang tua saya, Pak. Sekarang saya lakukan ini. Mau tidak mau mereka datang dan ngurusin saya. Dan Pak WP akan lihat. Ini bukan yang terakhir saya cari gara-gara dengan mereka. Di sini kamu berada, nak, dengan semua keinginan dan cita-citamu. Kamu kumpulin semua bekal yang kamu rasa penting untuk masa depanmu. Sekolah yang baik, belajar berorganisasi, raih prestasi, bisa ini dan itu. Tidak salah. Tetapi jangan pernah mengabaikan bagaimana dosa itu ada di dalam dirimu. Bagaimana luka itu juga akan menentukan kemana engkau akan pergi di masa depan. Dan sayangnya, beberapa tidak sampai
pada masa depan impiannya. Beberapa tidak sampai di situ. Saya habis sebuah persekutuan di satu tempat. Datang seorang perempuan muda ya, anak kuliahan. Anak kuliahan itu normalnya kan 18 sampai 22 tahun ya, S1 maksud saya. Kalau 30 tahun ya nggak tahu dia kuliah berapa abad gitu ya. Jadi saya perkirakan usianya 20-an tahun dan dia datang dan berkata begini. Pak WP selama ini saya nggak bisa tidur loh Pak, 1 minggu lebih. Saya sudah minum obat tidur, saya nggak bisa tidur. Saya udah ke dokter, dikasih obat, ya saya nggak bisa tidur. Bisa nggak Pak WP doakan supaya saya bisa tidur nyenyak? Oh saya bilang kalau itu nggak usah doa. Datang ke GKI Ngagel, ibadah umum. Kadang-kadang 1-2 orang tertidur di gereja saya. Udah tidur ngorok lagi. Sampai tetangganya lihat. Suaranya kenceng ya. Kalau ada bantal gue bekep sampai bantal. Saya nggak bercanda Pak. Saya bilang saya juga nggak bercanda. Beberapa tidur di gereja memang. Dan ketika saya nggak bisa tidur ya Pak. Saya tuh sering dengar suara-suara. Suara anak kecil nangis. Kadang dari sisi kanan saya, kadang dari sisi kiri saya. Saya ketok teman kos saya, kamu dengar anak kecil nangis enggak? Kamu putar video enggak? Kamu putar YouTube enggak? Ada TikTok enggak video anak? Enggak ada. Jadi tiap jam yang sama menjelang tengah malam itu saya dengar anak nangis. Doain dong Pak supaya saya bisa tidur. Dan suara itu hilang. Jangan kamu pikir semua anak muda hanya minta sukses dan jodoh. Enggak. Ada yang minta supaya bisa tidur. Simpel kan? Jadi saya doakan untuk dia dan saya serius untuk berdoa. Saya letakkan tangan saya atas dirinya. Dan tiba-tiba dia nangis. Dia nangis. Ketika dia nangis, dengan suara pelan, dia ngomong gini. Waktu saya nggak bisa tidur Pak WP, saya dengar suara bayi anak kecil nangis. Kemudian saya dengar suara lebih keras yang berkata, kamu pembunuh anakmu sendiri. Saya tutup telinga saya jerat-jerit ke sana kemari. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu Pak WP. Saudara, Anda tahu apa yang terjadi? Seorang perempuan muda datang dari sebuah kota kecil dengan prestasi yang luar biasa ada dalam bekalnya. Dengan beasiswa yang dia raih hasil kerja kerasnya. Dengan impian untuk meraih kesuksesan di masa depan. Tetapi ketika dia berjalan membawa bekalnya itu, dia tidak waspada dengan keberdosaannya, dia tidak waspada dengan luka dan sakit hatinya. Sehingga ketika satu pria merayunya, relasi itu berkembang menjadi sangat jauh. Sampai seorang yang cerdas, menarik, punya banyak prestasi, jatuh menjadi seorang pembunuh untuk anak dalam kandungannya. Saya nggak punya pilihan lain Pak WP waktu itu. Pacar meninggalkan dan tidak mungkin saya pulang ke rumah dengan anak di kandungan saya. Saya bereskan itu setahun yang lalu. Saya pikir semuanya sudah selesai. Ternyata belum.
Ada tuduhan dan dakwaan di sini. Ada tuduhan dan dakwaan, engkau bunuh anakmu sendiri. Dan itu membuatnya tidak mampu lagi untuk berdiri menuju ke masa depannya. Saya tahu kamu punya impian yang baik. Saya tahu kamu ingin mengejar sesuatu di dalam hidupmu. Saya tahu kamu bergumul untuk meraih apa yang menjadi kehendak Tuhan, maksud Tuhan di dalam hidupmu. Tetapi kamu dan saya sama. Ketika kita mengumpulkan bekal kehidupan ini, aku mau bekerja keras, aku mau cinta Tuhan, aku mau ngerti kehendak Tuhan, aku mau belajar berorganisasi. Ketika sikap berdosa itu muncul, kita tersandung. Jerat pornografi begitu kuat. Relasi yang tidak sehat menghancurkan kehidupanmu. Luka yang kau dapat membuat kamu bertanya-tanya untuk apa saya hidup. Dan tiba-tiba saja kamu kehilangan kekuatan untuk menatap masa depan. Saya nggak mungkin ke sana. Saya nggak mungkin ke sana. Dan di dalam hatimu mulai muncul suara-suara dakwaan. Memang kamu tidak pantas untuk berhasil. Anak Tuhan macam apa kayak kamu? Dan kemudian kita kehilangan kekuatan kita. Jatuh di dalam dosa yang begitu dalam. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kamu mulai ragu untuk melangkah. Iblis mulai tersenyum melihat kehidupanmu. Tidak ada masa depanmu, nak. Tidak ada masa depanmu. Kamu malas. Kamu pembunuh. Kamu melakukan banyak kejijikan. Dan kita layak mendengar suara semacam itu. Karena kita tahu siapa diri kita. Ketika perempuan itu kemudian mengakui segala kesalahannya. Dia tanyakan satu hal ini. Masih adakah masa depan bagi pembunuh seperti saya, Pak? Iblis mendakwanya, kekuatannya melemah. Tetapi salib itu memberi jalan keluar. Nah, kamu tahu apa yang terjadi di atas kayu salib itu bukan? Di situ ada Kristus yang tersalib. Di situ ada penjahat yang berbuat banyak kejahatan seumur hidupnya. Orang bilang dia sampah masyarakat, ada di antara Kristus yang tersalib. Dan ketika di akhir dari hidupnya yang penuh dengan kegagalan, kebusukan itu, dia bertanya kepada Yesus, ingatlah aku, Tuhan, ingatlah aku. Dan kita tahu apa yang dikatakan Yesus bukan? Hari ini juga, nak. Engkau ada di Taman Firdaus bersama dengan aku. Yang Tuhan cari hanyalah sebuah pengakuan bahwa ingat aku Tuhan. Ingat aku. Aku melakukan banyak salah dan dosa. Ingat aku. Ingat aku yang mungkin dikatakan oleh orang lain buangan, sampah, gak punya masa depan. Engkau cukup menoleh kepada Yesus dan berkata, Tuhan ingatlah aku. Dan kita akan mendengar suara pengampunan itu. Hari ini juga, kata Yesus kepada
orang yang disalibkan itu, penjahat besar itu. Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga di detik-detik akhir kehidupanmu, aku mengampunimu. Hari ini juga ketika engkau menoleh kepadaku, engkau tidak punya waktu untuk membuktikan, aku sudah bertobat, aku sudah baik, aku sudah lakukan semuanya. Gak perlu semuanya itu. Hari ini juga ketika dia menoleh kepada Yesus, anugerah itu dinyatakan. Saudara-saudara, itu pula lah yang kita harapkan terjadi malam ini. Siapapun engkau yang berjuang untuk mengumpulkan bekal kehidupanmu, tetapi engkau sadar dosa menghancurkan kehidupanmu, membawa engkau ke titik yang tidak engkau mau. Luka dan sakit hati itu terus menganga, kemarahan itu ada di sana. Dan engkau sudah terjerembab jatuh. Engkau cukup menengok kepada Yesus dan berkata, Tuhan ingatlah aku, ingat aku. Dan dia yang tersalibkan itu yang akan berkata kepada kita, dosamu diampuni. Dia yang akan berkata kepadamu, di dalam kuna engkau akan menemukan tujuan dan maksud kehidupanmu. Jangan pernah mengumpulkan bekal kehidupanmu seorang diri. Kamu perlu Yesus berjalan bersamamu, menuju dan menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Kamu perlu Yesus yang akan mengangkat engkau ketika engkau jatuh. Kristus yang akan selalu mengampunimu ketika engkau melihat kepadanya dan berkata, ingatlah aku. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami. Ini kami dengan masa muda kami. Dengan semua hal yang Tuhan beri dalam hidup kami, kami bersyukur. Dengan semua anugerah, kami hidup utuh, bisa sekolah, kami bersyukur. Kami bisa melihat dengan mantap masa depan kami bersyukur. Tetapi inilah kami juga ya Yesus. Yang ternyata kami bisa jatuh di dalam dosa. Luka di hati itu menganga menyebabkan kami melakukan yang tidak perlu. Ini kami Yesus. Yang kadang kala mendengar suara dakwaan si jahat itu di dalam hati kami. Engkau bersalah, engkau berdosa, pembunuh, pezina. Engkau tidak layak untuk masa depan yang indah dan luar biasa. Dan kami lunglai, lemah. Karena dakwaan itu betul. Itulah kami. Orang lain tidak mengetahui siapa kami, tapi kami tahu betul hati kami. Dan kami tidak sanggup melihat masa depan. Saudara, jika itu adalah dirimu, terjerembab di dalam dosa dan kesalahan, luka di dalam hatimu menganga begitu kuat,
Jika itu adalah Engkau, arahkan pandanganmu kepada Yesus. Katakan kepadanya, Yesus, ingat aku. Aku terjerembab di dalam dosa yang dalam. Yesus, ingat aku. Aku ngelakuin banyak hal yang kotor dan najis. Yesus, ingat aku males luar biasa. Yesus, ingat aku Tuhan, Kau tahu betapa buruknya hidupku. Jika itu Engkau, katakan kepada Yesus, Yesus, ingat aku. Jika itu Engkau, taruh tangan kananmu di dada, tangan mewakili perbuatanmu, dada mewakili pusat hidupmu. Dan dengan tangan di dada katakan, Yesus, ini aku. Ini aku yang orang-orang di sekitarku bahkan mungkin berkata tidak ada masa depan yang baik bagimu. Omong kosong dengan semua kehendak Tuhan yang engkau bisa raih. Nggak ada. Jika engkau berkata, Yesus ini aku yang terjerembab di dalam dosa dan kesalahan, gak pede lagi akan masa depanku. Dan engkau ingin berkata, ingat aku ya Yesus. Ampuni aku. Sucikan aku. Berjalanlah bersamaku untuk menggenapi maksud-Mu. Jika itu engkau, dan engkau ingin mengundang Kristus menemani perjalanan hidupmu, taruh tangan kananmu di dada. Yesus, ini aku. Aku tidak sanggup melawan dosa seorang diri. Aku belum sembuh dari luka dan sakit hati yang menganga. Tanganku kutaruh di dada dan aku memohon kepadamu, berjalanlah bersamaku. Saudara, izinkan saya berdoa bagimu. Jika engkau ingin berkata, Yesus ingat aku, sertai aku. Taruh tangan kananmu di dada. Dan inilah doaku sebagai seorang hamba Tuhan bagimu. Tuhan lihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Tuhan lihat setiap orang yang mengaku salah dan dosa. Tuhan lihat setiap tangan yang ada di dada dan berkata, Yesus sertai aku. Tuhan, berjalanlah bersama mereka. Rebut dari si jahat. Pulihkan segala luka dan sakit hati itu. Lihat setiap tangan yang di dada Kristus, gandeng anak-anak muda ini untuk menapaki masa depan bersamamu. Hamba-Mu menyerahkan setiap anak muda di tempat ini, mereka yang menaruh tangannya di dada, di dalam kasih, penyucian, penebusan, dan anugerah Tuhan. Engkau menyucikan mereka dari segala dosa dan kesalahan. Engkau menyertai mereka untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup mereka.
Saudara-saudara, mari kita berdiri siapapun kita. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia sehingga memberikan anaknya Yesus Kristus mati bagi kita. Di hadapan salib yang menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan. Di hadapan Bapa yang kasihnya begitu besar dalam kehidupan kita. Dia tidak ingin engkau sia-siakan hidupmu. Mari kita berikan pujian penyembahan yang terbaik baginya. Sebagai ucapan syukur untuk anugerah yang besar, untuk kasih Bapa yang begitu melimpah, untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib, untuk rohnya yang menyertai dan menguatkan kita. Kita berikan persembahan pujian kita yang terbaik baginya. Nyanyikan dengan segenap hatimu sebagai ucapan syukur untuk karya kasih-Nya di dalam hidupmu. Siapapun engkau, Tuhan mencintaimu dan punya masa depan yang indah bagimu. Iblis mendakwa engkau, tetapi kasih Kristus melepaskan engkau dari dakwaan iblis itu. Dia mencintaimu.
di